Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Gontor TV yang berbahagia, marilah kita selalu mengoptimalkan rasa syukur kita kepada Allah. Marilah kita selalu membudayakan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah akan selalu Rahman dan Rahim kepada kita semuanya. Anugerah dan nikmat Allah akan selalu tercurahkan kepada kita. Rasanya kita berdosa kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan ucapan, syukur dengan jawarih kita, dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita optimalkan, kita upayakan untuk memakai nikmat Allah ini untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Gontor TV yang berbahagia, di dalam tubuh kita ini ada dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Ada dua kekuatan besar yang saling berperang dalam tubuh kita ini. Dua kekuatan yang sedang bertarung dalam diri kita ini adalah kekuatan iman dan kufur, kekuatan hati bersih, nurani hati bersih, dan kekuatan hawa nafsu. Dalam suasana Ramadan seperti sekarang inilah merupakan sebuah kesempatan kita untuk introspeksi. Apakah kita dalam pertarungan ini sudah bisa menjadikan iman kita lebih unggul? Apakah kita sudah bisa menjadikan hati nurani kita yang bersih lebih unggul daripada kekuatan hawa nafsu? Tujuan dari puasa yang tersebut dalam ayat Al-Quran adalah agar kita semuanya, agar orang-orang yang menjalani puasa itu menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah sebuah tingkah laku, sebuah tindakan dari kita yang sangat antisipatif terhadap hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Takwa adalah langkah menahan atau melarang hawa nafsu kita untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang terlarang dan berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadis tentang kualitas takwa yang sangat maksimal, kualitas takwa yang sangat optimal. Dalam sebuah hadis beliau menyebutkan bahwasanya la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa kecuali manakala dia meninggalkan hal-hal yang sebetulnya biasa-biasa saja karena ketakutan, karena kekhawatiran kalau hal-hal yang biasa tadi justru akan menjerumuskan dia kepada hal-hal yang berunsur dosa atau berunsur maksiat. Ini adalah merupakan gambaran takwa yang sangat optimal sekali, yang harus selalu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Dalam sebuah syair, kita sangat mengenal bahwa takwa itulah sebetulnya yang akan menyebabkan seseorang menjadi terhormat. Karena
takwa itulah yang nantinya akan menyelamatkan dia dari peperangan yang maha dahsyat ini, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Asyadul jihadi jihadul hawa. Perang yang terbesar ini adalah perang melawan hawa nafsu. Wa ma akramal mar'a illa tuqa. Dan seseorang akan menjadi terhormat karena ketakwaannya. Sikap takwa inilah sikap antisipatif terhadap hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang kepada dosa dan maksiat, inilah yang akan membentengi dia untuk tidak terjerumus mengikuti hawa nafsu yang cenderung mengajak kepada hal-hal yang jelek. Sahabat Gontor TV yang berbahagia, pada suatu saat Nabi Yusuf pernah ditanya, "Wahai Yusuf, kenapa engkau ini mau-maunya untuk berlapar-lapar, sedangkan engkau memegang kunci almari-almari gudang makanan yang ada? Anda bisa makan dengan sekenyangnya, bisa masak dengan sepuasnya." Maka jawaban Yusuf ketika ditanya hal tersebut, "Akhafu an asba'a fa ansa al-ja'i." Saya khawatir kalau saya nanti kenyang, maka saya akan lupa dengan orang-orang yang lapar. Inilah sebuah ekspresi ketakwaan yang maha dahsyat dari seorang Nabi Yusuf yang mau berlapar-lapar meskipun beliau sedang memegang kunci gudang makanan yang ada. Perasaan takwa yang sangat maksimal inilah yang sebetulnya akan mampu mendorong seseorang untuk bergerak lebih antisipatif, untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya, dalam setiap gerak-geriknya, agar dia terselamatkan dari perasaan-perasaan, dari kekuatan hawa nafsu yang akan menjerumuskan dia kepada hal-hal yang terlarang, kepada hal-hal yang dosa. Dan pada akhirnya, sahabat Gontor TV yang berbahagia, marilah kita selalu ingat dalam setiap kita melakukan aktivitas muraqabatullah, karena sebetulnya inilah motivasi yang paling maksimal untuk mendorong kita agar selalu ingat bahwa dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak-gerik kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kekuatan hawa nafsu, kekuatan syaitan yang merongrong kita semuanya ini akan mampu kita taklukkan, sehingga betul-betul kita berharap kita akan memenangkan pertempuran besar melawan musuh-musuh kita yang berada dalam diri kita sendiri ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.